Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini Senin 2 Februari 2026 kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk segala yang Kau berikan bagi kami, berkat, penyertaan, semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan penyertaan Tuhan. Dan kami pada hari ini ingin mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami, ajarkan kami, dan berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam surat Filemon pasal 1 ayat 25. Saya membacakannya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Dengan tema, dengan anugerah Tuhan Yesus, kita dapat mengampuni sesama. Shalom Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih. Kalau boleh saya bertanya, satu, apakah kita pernah membenci orang? Apakah mungkin kita tidak mau mengampuninya? Apa jawaban kita? Ya mungkin pernah ya, atau mungkin pasti pernah. Yang kedua, apakah tetap kita membencinya tanpa memberikan pengampunan kepadanya karena sudah terlalu sakit hati ini dilukain? Jawabnya mungkin benar, tidak mau mengampuni karena memang sudah terlalu sangat sakit dibuatnya. Atau bahkan kita mau mengampuni jika dia mau datang kepada kita dan mengaku bahwa dia bersalah. Barulah kita mau mengampuni. Dan mungkin masih banyak lagi jawaban-jawaban kita tentang hal ini. Dalam kitab ini, dalam surat ini, di mana Paulus menuliskan surat ini kepada Filemon waktu masih dalam penjara di Roma. Kenapa dia bisa penjara? Karena memberitakan berita kebenaran tentang Tuhan Yesus. Perlu kita ketahui bahwa Filemon adalah pemilik hamba yang tinggal di Kolose dan menjadi anggota gereja di Kolose. Dengan itu ia bertobat di bawah pelayanan Paulus. Onesimus adalah hamba Filemon yang telah melarikan diri ke Roma. Di situ dia kenal dengan Paulus yang membawa dia kepada Yesus. Terjadilah suatu ikatan persahabatan yang kuat dan berkembang di antara mereka. Sehingga Paulus mengirim Onesimus kembali kepada Filemon, ditemani oleh Tikhikus adalah teman sekerja Paulus, bersama dengan surat Filemon ini yang ditujukan kepada Filemon. Surat Paulus ini kepada Filemon agar Filemon memberikan pengampunan sejati dan rekonsiliasi kepada Onesimus, ya. Mustahil dilakukan tanpa anugerah Tuhan. Ayat ini adalah penutup yang menegaskan bahwa kasih karunia Allah lah yang memampukan orang percaya untuk mengampuni dan hidup di dalam kasih persaudaraan. Mari kita belajar bahwa satu, kasih karunia adalah kekuatan mengampuni. Filemon diminta menerima kembali Onesimus, budak ataupun hamba yang pernah merugikannya, bukan dengan kekuatannya sendiri melainkan melalui kasih karunia Tuhan. 2. Perubahan hidup oleh Injil. Ayat ini menutup surat yang mengisahkan bagaimana Onesimus yang dulu tidak berguna diubah oleh Injil menjadi sangat berguna dan menjadi saudara seiman. 3. Pentingnya kasih karunia. Paulus mendoakan agar kasih karunia tersebut tidak hanya menyertai tindakan lahiriah, tetapi meresap ke dalam roh ataupun hati si Filemon ini untuk memulihkan hubungan. Intinya dari surat ini di dalam Filemon pasal 1 ayat 25 ini mengingatkan agar kita untuk selalu mengandalkan anugerah Tuhan dalam mengampuni orang lain, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kita.
Ingatlah ketika kita mengampuni sesama, sebenarnya kita sedang melakukan satu, pemulihan untuk diri sendiri. Kadang kita hanya berpikir enak kalilah dia, ku ampuni. Tanpa kita sadari bahwa dengan mengampuni sebenarnya kitalah yang sedang diproses. Agar kita dewasa di dalam iman untuk mengintrospeksi diri. Kitalah diberikan pelepasan agar kita bisa mengampuni dan menerima orang tersebut. Justru kita harus berterima kasih kepada Allah karena sudah mengizinkan untuk memakai dia agar menumbuhkan iman kita kepada Yesus Kristus. 2. Menenangkan pikiran dan batin. Mengapa? Karena kita tidak memberikan celah kepada iblis untuk melancarkan serangannya kepada kita. Kita pun bisa tenang untuk tidur dan tenang di dalam melakukan aktivitas. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi hal-hal kejahatan yang kita perlu pikirkan kepada sesama kita itu. 3. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Inilah bagian kalimat doa Bapa kami yang sering kita ucapkan dalam ibadah. Dosa ataupun kesalahan kita tidak bisa diampuni Tuhan kalau kita tidak mau mengampuni sesama kita. Ketahuilah, kita tidak dapat mengampuni sesama dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kekuatan Tuhan. Itulah anugerah Tuhan yang luar biasa yang perlu kita sadari, bahwa anugerah Tuhan yang diberikan itu yaitu pengampunan dosa, keselamatan, dan kekuatan hidup baru melalui Tuhan Yesus. Berdoalah minta kekuatan dari Tuhan agar kita sanggup mengampuni sesama kita. Dengan anugerah Tuhan Yesus yang akan memampukan kita untuk mengampuni sesama kita. Pengampunan yang diberikan itu dinyatakan dalam relasi kita dengan anggota keluarga, misalnya dengan orang tua, anak-anak kita, dan mungkin dengan pasangan hidup kita. Begitu juga relasi kita dengan teman, bahkan dalam saudara, seibu dan sebapak. Nah, kiranya dalam pengampunan ini kita nyatakan dalam semua relasi kita dengan sesama kita. Mintalah bantuan kepada Tuhan, maka dengan anugerahnya yang luar biasa memampukan kita untuk dapat mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat mengampuni sesama kami. Tuhan, kami serahkan satu hari ini kepadamu dalam segala aktivitas kami. Berkati anak-anak kami yang jauh ataupun dekat, laut mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Engkau berkati dan cukupkan Bapa mereka dalam segala hal. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam pergumulan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dan masalah hidup mereka, tetapi kami serahkan mereka kepadamu. Mari Tuhan, Kau buka jalan, berikan kesabaran dan ketabahan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam penyakit, di dalam pemulihan kesehatan mereka. Kami serahkan Tuhan, yaitu Amang Markus Siahan, Inang Hinsa Boru Tambunan, Opung Kepin Boru Tahuruk, Amang Arifin Nababan, Inang Arifin Nababan. Tuhan, kami serahkan semua mereka kepadamu. Engkau berikan kekuatan dan berikan pemulihan yang luar biasa bagi mereka. Kami juga sangat bersyukur Tuhan untuk ulang tahun jemaat-Mu, ulang tahun kelahiran, yaitu Rita Sinambela yang genap usianya 67 tahun, Ayub M. Selitonga yang genap usianya 9 tahun, Tesi Morangkir yang genap usianya 64 tahun. Engkau berikan kesehatan, tambahkan sukacita, berkat yang melimpah atas kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, mari Tuhan Engkau siapkan. Kami sangat bersuka cita untuk ulang tahun pernikahan jemaat-Mu, yaitu Speaker Elsie Torus Boru Lumban Gaul yang genap usia pernikahan mereka 18 tahun, Ena Putupulu Boru Selitonga yang genap usia pernikahannya 48 tahun. Kau berkati, berikan kesehatan, tambahkan Tuhan sukacita yang luar biasa di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati
pekerjaan berkati, keluarga mereka, anak-anak dan semua cucu mereka Bapa. Kiranya Tuhanlah yang hadir dan menyertai keluarga ini, semakin ikat di dalam kasih Tuhan, di dalam cinta kasih-Mu Bapa, saling menopang satu yang lain. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.